Bawaslu-nya lebih banyak jalan-jalan gitu loh. Jangan ada sampai partai politik tertentu dominan membuat baliho ya, supaya Bawaslu ini kelihatan ada gunanya lah. Juga netralitas penyelenggara pemilu menurut saya adalah rawan di semua tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan sekalian di media, baik yang ada di di tempat maupun seluruh narasumber dan kawan-kawan yang mengikuti live streaming yang baik dari YouTube maupun dari Instagram. Semuanya selamat siang. Saya sebetulnya memang lebih cocok untuk menyimpulkan saja hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya gitu. Dan sebetulnya saya sudah catat poin-poinnya apa yang perlu untuk saya sampaikan sebagai kesimpulan. Pada intinya adalah kawan-kawan ini semua yang terdiri dari berbagai lembaga pemantau pemilu hari ini menyatakan keresahan mereka terkait dengan fungsi pengawasan yang mestinya dijalankan dalam hal mengawal pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira kepedulian kawan-kawan sekarang ini agak meningkat, dan memang mulai kalau kita dengar di luar ya mulai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang ini tentang itu ya, khususnya mungkin berputar soal ya kita mendengar ada baliho macam-macam dan sebagainya itu. Makanya temanya hari ini adalah soal baliho dipasang di mana-mana tapi Bawaslu kemana-mana gitu. Karena katanya ada yang menyebut Bawaslu-nya lebih sibuk sekarang jalan-jalan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, keluar negeri. Benar tidak itu walau-alam ya, tapi pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kalimat itu sendiri seperti ya melakukan kritik. Sebetulnya Bawaslu-nya fokus nggak melaksanakan pengawasannya atau Bawaslu-nya malah sibuk dengan hal-hal yang lain-lain gitu ya. Kalau saya sih memang udah dari dulu saya menyatakan Bawaslu ini sibuknya adalah urusan satu rapat, kedua FGD, yang ketiga diskusi apa gitu ya. Dan bahkan pernah kan satu waktu ya ketika yaitu proses yang dahulu tuh ya, untuk penetapan anggota Bawaslu di berapa itu 100 lebih daerah terpaksa diundur ya karena ternyata Bawaslu-nya lebih banyak jalan-jalan gitu loh. Kritik yang kita sampaikan dengan keras di situ, saya sempat dengan Bu Yusuf Priadi membawa piagam ya, namanya piagam Mari Museum Ajaib Republik Indonesia ya. Kenapa kita sebut Mari? Karena itu ajaib sekali. Bisa kok 500 lebih daerah kok tiba-tiba nggak punya pengganti namanya Bawaslu. Padahal udah waktunya harus diganti. Ya. Nah, tapi kenyataannya sampai di situ aja. Itu bulan apa itu ya, Bung Yus ya? Kita ke sana itu ya. 2-3 bulan yang lalu lah ya. Dan rasanya tidak ada perubahan yang signifikan dari Bawaslu terkait dengan kinerja ya, pengawasan ya Bawaslu-nya yang sekarang ini. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya kira diskusi pada hari ini jadi penting untuk mengingatkan kembali fungsi dan tugas Bawaslu karena mulai terdengar begitu banyak sekali ya seliweran-seliweran gitu ya. Pagi ini misalnya saya ditanyakan oleh kawan media yang mengangkat keresahan warga DKI Jakarta khususnya ya, ini belum ke daerah yang lain soal DKI Jakarta terkait dengan pemasangan baliho yang menurut mereka sudah cukup mengganggu gitu ya, baik keindahan kotanya yang baik macam-macam dan sebagainya gitu. Nah itu nggak tahu apakah itu didengar oleh Bawaslu atau tidak gitu. Nah artinya masyarakat udah mulai bertanya-tanya sebenarnya Bawaslu ini baliho-baliho ini ya
tepat enggak ya, cara pasangnya benar apa enggak ya, apa sih sebetulnya fungsi dan guna dari baliho ini dibuat sebanyak-banyaknya. Nah ini mulai nih ya, saya tadi pagi ya masih pagi ya, sekitar jam 8 jam 9 pagi saya ditanya soal itu pagi-pagi. Ya, gimana yang dimulai soal keluhan masyarakat khususnya warga DKI Jakarta terhadap berseliwerannya salah satu baliho yang dianggap cukup masif. Ya. Saya kira kita udah tahu semua lah ya, balihonya Kaisang ya, sebagainya. Kaisang dan bapaknya, Om. Karena dalam perjalanan saya tadi yang paling menonjol tuh foto Kaisang sama bapaknya. Ya banyak versinya sih, banyak versinya. Iya. Nah, intinya adalah Kaisang lah, intinya dengan segala versinya gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu diskusi ini jadi penting untuk pengingat kawan-kawan Bawaslu agar ini sebetulnya udah mulai hangat nih di di masyarakat gitu. Nah, jangan sampai Bawaslu malah ketinggalan kereta dengan percepatan pelaksanaan pemilunya gitu ya dan sebagainya. Nah, saya akan bacakan kira-kira 7 catatan saya terkait dengan apa saja kira-kira yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan pengawasan Bawaslu ini ya. Satu tentu yang sekarang lagi dipersoalkan sebagian kawan-kawan yaitu soal revisi PKPU yang ternyata hanya berlaku untuk satu putusan, yaitu putusan yang berhubung dengan Mahkamah Konstitusi. Itu betul direvisi oleh KPU ya. Tetapi 2 putusan yang lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, pertanyaannya Bawaslu ngapain tuh terhadap itu gitu loh. Bawaslu nanya enggak mengapa hanya cuman satu ya keputusan yang ditindaklanjuti melalui revisi PKPU sementara 2 yang lain tidak. Bukankah dua-duanya semestinya putusan yang dilihat sebagai sama karena sama-sama datang dari 2 pengadilan tertinggi di Indonesia, satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Jadi mestinya KPU tidak boleh berlaku tidak adil itu pada 2 putusan ini ya, satu putusan yang terkait dengan batas usia dan syarat pencalonan, satu adalah terkait dengan mantan napi koruptor dan juga keterwakilan perempuan dalam pencalekan. Itu 3-tiganya penting banget. Gak ada yang sangat tidak penting. Ya, soal 5 tahun masa jeda bagi koruptor itu kan memang bagian dari substansi pelaksanaan pemilu. Itu prinsipil banget. Sama seperti keterwakilan perempuan 30%, itu prinsip banget tuh, gitu ya. Nah ini kok sampai sekarang belum juga direvisi ya oleh KPU dan Bawaslu, apa reaksinya? Mereka pernah tanyakan kah itu, kenapa nggak direvisi? Mengapa cuma satu yang direvisi dan sebagainya gitu. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal yang sekarang juga tengah terjadi, yaitu sejauh apa pengawasan Bawaslu terkait dengan persyaratan administrasi calon presiden dan wakil presiden, gitu ya. Nah, apa benar semua dilengkapi atau tidak? Apa misalnya ada syarat kesehatan yang kurangnya di mana? SKCK mungkin ada yang kurangnya di mana? Ya kan, akte kelahiran mungkin kurangnya di mana? Surat izin presiden yang mungkin tidak keluar, ya macam-macam. Itu kan ada sekitar 16 ya seingat saya item untuk calon presiden dan wakil presiden itu sebagai syarat administrasi, termasuk laporan harta kekayaannya macam-macam. Nah ini udah ada pengawasannya nggak dari Bawaslu? Sebab sepanjang yang kita ketahui dalam proses verifikasi ini, ya sama sekali kelihatan nggak ada perubahan ya, gitu. Padahal kelihatan momentum pencapresan itu tidak ada yang benar-benar siap itu. Gitu. Dari dalam pengertian begini, saya kira cuma Amin dan pasangan Anies dan Muhaimin yang relatif agak lama persiapannya menuju ke KPU itu. Lama itu artinya mereka sejak dideklarasikan ke KPU itu ya punya waktu yang cukup luang untuk menyiapkan sebuah administrasi yang dibutuhkan untuk pencapresan itu. Kalau Ganjar Mahfud itu kan cuma sehari. Hari ini mereka deklarasi, besoknya daftar. Pun juga dengan
Prabowo Gibran gitu. Nah ini menurut saya bagaimana ini? Betul-betul nggak administrasinya ya terpenuhi atau tidak dan sebagainya. Apakah ada di tengah jalan yang direvisi atau tidak macam-macam dan seterusnya gitu ya. Nah ini sampai sekarang juga kita nggak dengar ya komentar Bawaslu, pengawasan Bawaslu. Yang ada malah sebaliknya tuh. Saya sempat kritik juga karena mereka misalnya sudah buat pernyataan terlebih dahulu bahwa dokter yang dipilih oleh KPU itu netral dengan sendirinya gitu loh. Jadi dengan pernyataan netral dengan sendirinya itu, ya itu tidak mewajibkan mereka untuk melakukan pengawasan. Ya udah mereka nganggap ya netral gitu loh, selesai gitu. Jadi mestinya kan tidak boleh itu ada pernyataan ya, ada treatment bahwa ini netral, ini netral. Sebelum beres Pak. Sebelum pekerjaan itu ditunaikan. Jadi penting mereka harus lihat track record dari dokter-dokter itu sendiri. Ya kan macam-macam dan sebagainya untuk memastikan bahwa dokter-dokter yang dimaksud ya betul-betul netral, tidak di dalam satu ya kepentingan politik tertentu dan sebagainya. Nah itu kita sayangkan Bawaslu malah mengucapkan ya itu sudah netral kok gitu. Padahal kita nggak tahu gimana menjelaskan bahwa itu netral. Kesimpulan duluan gitu. Belum ini kayak makan di warung cepat saji, ya kan? Bayar dulu baru makan. Gitu ya. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah soal netralitas pejabat negara. Ya. Sebab hampir semua sekarang kelihatan pejabat negara kita itu terlibat di dalam urusan pencapresan. Ya, saya kira banyak sekali menteri-menteri kita itu yang menggunakan waktunya untuk keperluan pemenangan calon presiden tertentu, gitu ya. Apa ada yang deklarasi, ya, ada yang menemui konstituen, ada yang udah warawiri ke sana kemari. Nah itu mestinya dicek oleh Bawaslu itu semua. Jadi tim ses. Iya, ada tim ses. Ya. Itu mestinya dicek oleh Bawaslu semua tuh. Karena seluruhnya itu tidak dalam keadaan cuti ya, di bawah tanggungan negara. Nah, ketika deklarasi calon presiden itu ada izinnya apa enggak? Ya kan? Ketika mereka ketemu rapat-rapat koalisi ada izinnya apa enggak? Yang tentu saja di hari di mana mereka mestinya harus kerja. Kemarin kan kita dengar tuh ada wamen yang upload media sosialnya ya. Bukan yang upload media sosialnya tentang apa agendanya hari ini, tapi sembari menyebut pasangan calon presiden wakil presiden tertentu. Wamen ATR maksudnya? Ya siapalah. Itu maksudnya itu mestinya itu harus diawasi oleh Bawaslu. Benar nggak itu? Kan tidak boleh itu penggunaan fasilitas negara, tetapi saat yang bersamaan dipakai untuk keperluan kampanye gitu. Nah ini semua ini kita lihat di sekarang ya. Hampir banyak lah ya, dari wamennya, dari menterinya, ya, boleh jadi juga kepala-kepala daerah. Sekarang semua udah banyak yang terlibat di dalam hal ya aktivitas lah kita sebut ya, aktivitas pemenangan calon presiden tertentu itu. Nah, Bawaslu di mana? Pernah nggak itu dipanggil oleh yang bersangkutan kan? Itu tidak boleh tuh. Anda menggunakan fasilitas negara loh untuk kampanye, itu dilarang betul tuh. Ya, kalau mau Anda melakukan aktivitas yang berhubungan dengan presiden atau calon presiden, Anda mestinya menyatakan diri cuti dulu di bawah ya tanggungan negara dan sebagainya. Jadi jelas tuh. Nah ini yang keempat ya. Nah yang kelima, kita juga udah mulai melihat maraknya bagi-bagi sembako di mana-mana nih, gitu ya. Ya bagi-bagi sembako, ya dan sebagainya. Saya merasa Bawaslu ini kalau urusan politik uang, bagi mereka politik uang itu hanya sekedar kampanye gitu loh, Pak. Ya, dengan dengan adanya program sosialisasi anti kampanye, anti politik uang gitu. Ya itulah bayangan mereka, tugasnya Bawaslu gitu loh, sekedar untuk kampanye aja. Dan ya alhamdulillah kalau pakai sosialisasi anti politik uang kan bisa jalan-jalan ke semua daerah gitu loh.
Jadi adalah ininya nih. Sosialisasi. Iya, jadi ini bahan sosialisasi aja. Bukan untuk ditindak, bukan untuk benar-benar diperhatikan di lapangan, terjadi nggak? Padahal berseliweran sekarang di media sosial ya, kita lihat itu sembako dengan gambar capres tertentu ya, dan sebagainya. Ya, jangan-jangan juga termasuk ada mobilisasi loh ya, untuk rapat-rapat yang umumnya yang terjadi sekarang ini. Ya, jangan-jangan juga ada mobilisasi di situ gitu. Ya, dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya ya, seperti yang saya sebutkan itu tadi, rasanya kalau soal politik uang ini bagi Bawaslu tugas mereka hanya untuk kampanye anti politik uang, bukan menindak politik uang. Sebab dengan kampanye politik uang ya mereka bisa jalan-jalan ke daerah-daerah gitu ya. Menindaknya sih tentu. Ya, iya. Mereka bisa jalan. Dapat uang pula. Hah? Dapat uang pula. Kampanye politik uang dapat uang mereka. Mending kalau diajar kita. Dan nggak melibatkan rakyat. Nah, yang tadi kelima ya. Ini yang keenam, ini yang poin salah satu yang penting ya. Yang juga sekarang udah mulai begitu ramai diperbincangkan oleh orang. Itu soal netralitas presiden. Gitu. Nah, sejauh apa Bawaslu terlibat dan betul-betul memantau, mengawasi aktivitas presiden terkait dengan capres dan cawapres ini? Meskipun sudah ada politik meja makan, tapi 2 hari berikutnya kan beliau ketemu dengan relawan dan pasangan calon presiden tertentu. Dan menurut saya sih sebetulnya itu sudah layak dipanggil oleh Bawaslu tuh. Kenapa gitu? Pertama, itu acara negara, presiden ke sana menggunakan fasilitas negara, ya, bagi-bagi sembako di sana yang merupakan keputusan negara. Tiba di tengah situasi seperti itu ada pertemuan khusus dengan relawan-relawan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Di mana lagi kita tidak mengatakan bahwa sudah ada itu potensi pelanggarannya. Tapi kan Bawaslu diam saja gitu. Padahal itu sudah mulai banyak sekali ya disampaikan, dikritik, dan dari situlah awal mulanya orang mulai mempertanyakan keseriusan presiden terkait dengan netralitas beliau di dalam capres dan cawapres ini. Nah, makanya kan orang sekarang mengatakan udah mulai itu ungkapan-ungkapan Presiden Jokowi itu, ya kan, kalau beliau mengatakan A itu artinya B gitu loh kira-kira. Sen kiri belok kanan. Ya, kalau dia mengatakan B itu artinya dia pinginnya C gitu loh kira-kira. Jadi udah mulai marah tuh. Jadi kalau beliau membuat politik politik meja makan bersama dengan diskusi netralitas, mestinya dibacanya aku nggak akan netral nih, kira-kira begitu kan. Harus dibaca kebalikannya. Iya. Ya itu mulai marah ya di tengah masyarakat gitu. Dan tugas Bawaslu sebetulnya untuk memastikan bahwa hal itu tidak dilakukan oleh presiden. Karena bagaimanapun itu akan sangat menimbulkan tidak enak juga bagi presiden karena diasosiasikan seperti benar-benar tidak netral, padahal beliau ya cukup netral dalam pelaksanaan pemilu ini macam-macam dan seterusnya. Jadi itu penting nih sekarang ya dilakukan. Termasuk kemarin misalnya saya ini tentu tidak di ranah pengawasan kalau ini karena kan sulit diawasi. Tapi untuk menunjukkan benar nggak bahwa presiden kita netral apa enggak gitu. Itu pelepasan sembako itu bansos ya Indonesia ke Palestina. Itu kan bansos ya. Nah, bansos itu yang sekira seingat saya hampir 500 ton ya. Yeah. Beratnya yang dikirim itu. Seingat saya, kalau saya salah ya mohon dikoreksi ya. Ini soal intinya. Tapi yang hadir di pelepasan itu cuma 2 menteri. Satu menteri luar negeri, tentu logik lah kalau menteri luar negeri hadir di dalamnya ya. Yang kedua adalah menteri pertahanan. Coba gimana hubungannya menteri pertahanan dengan pelepasan bansos ke Palestina gitu. Itu maksud saya. Justru mensosnya hadir gitu. Nah, itu kan mestinya ada pistol. Kecuali misalnya presiden melepaskan prajurit Indonesia untuk perdamaian ke Palestina gitu, menjaga perdamaian di Palestina. Relevan kalau Menhan itu yang diundang. Tapi kalau bansos yang diundang tuh ya
Oke lah Menhan ada, tapi nggak ada Mensos itu jadi aneh gitu loh. Kan? Oke lah misalnya Menhan ada gitu ya, tapi nggak ada Mensos itu jadi aneh gitu ya. Tanpa penjelasan juga kenapa Mensos nggak ada kepada publik gitu. Nah ini sih bukan pengawasan, jelas itu nggak ada yang melanggar, tapi untuk menyatakan ya masyarakat membaca loh soal netralitas presiden ini gitu loh kira-kira kan. Nah disitulah pentingnya Bawaslu ya untuk segera juga terlibat ya, melakukan pengawasan ini. Nah 7 yang terakhir ya ini yang sekarang lagi hot betul ya soal baliho ya. Kita sih sebetulnya baliho ini udah ribut dari bulan-bulan yang lalu kan. Kita udah mengatakan bahwa ya ditertibkan saja kalau memang melanggar aturan, alih-alih ditertibkan ya Bawaslu malah menyerahkan itu pada Pemda. Apa yang terjadi kemudian? Pemdanya ya ada yang melakukannya, ada yang enggak gitu, enggak ada yang gitu. Kan? Enggak ada yang seragam di satu tempat ya seperti di DKI Jakarta ya monggo-monggo aja gitu kan. Di Banten sebagiannya ya monggo misalnya macam-macam lah kita melihatnya. Di Pematang Siantar kan kemarin tidak ya dicopotin oleh mereka gitu ya. Di Bali juga dicopot sementara dipasang lagi gitu ya. Enggak ada yang standar nih gitu. Nah, bisa nggak sih Bawaslu berkoordinasi dengan Pemda-Pemda ini soal tata cara pemasangan alat peraga yang berhubungan dengan sosialisasi gitu loh? Beri dong ininya pandangannya ya oleh Bawaslu gitu ya. Karena ini akan menyangkut dengan 2 hal sekaligus. Kalau yang berhubungan dengan sosialisasi, Bawaslu kan memang nggak punya kewenangan untuk mencabutnya. Tapi kalau Bawaslu isi sosialisasi sudah masuk kategori kampanye, ya Bawaslu berhak untuk mencopotnya. Jangan lupa loh ya, di beberapa tempat Bawaslunya dengan aktif mencopot baliho-baliho gitu. Ya sehingga saya di Tangsel itu Bawaslu daerah Tangselnya dia copot oleh dia gitu. Apakah itu ada himbauan, nggak ada himbauan, kata coblos lah, nggak ada kata coblos, pilih dia dicopot oleh dia. Dengan alasan ya itu tadi ya nggak sesuai dengan ini dan dia ya Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP dan itu bagus gitu loh maksudnya gitu. Nah artinya Bawaslunya sendiri pun kelihatan sekarang nggak punya standar nih karena kenyataannya Bawaslu di beberapa tempat ya di daerah itu juga melakukan aktivitas pencopotan baliho-baliho gitu. Nah sementara di tempat yang lain Bawaslu membiarkannya gitu. Nah ini standarnya di mana gitu. Nah apa sih yang perlu dilihat itu tadi soal baliho ini? Pertama tentu saja soal isinya itu menyangkut sosialisasi apa kampanye oleh Bawaslu. Yang kedua tata letaknya ya sesuai dengan aturan apa enggak gitu ya. Yang ketiga adalah soal jumlah dari balihonya. Ini penting diatur oleh Bawaslu. Kenapa? Sebab kalau satu partai mendominasi baliho di satu tempat itu nggak adil namanya. Nggak memberi kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang lain untuk dapat tempat, kan tempatnya terbatas. Ya kan Anda nggak boleh pasang ini di sembarang tempat juga ini baliho kan, nggak boleh di pohon, nggak boleh di tiang listrik, nggak boleh di rumah sakit, nggak boleh di rumah ibadah. Dalam protokol kan artinya lahannya terbatas. Kalau lahannya ini dikuasai oleh satu partai politik tertentu, itu yang lainnya bagaimana? Kesempatannya untuk masang itu gitu. Nah itu harus diperhatikan oleh Bawaslu. Nggak bisa semena-mena dibuat pasar bebas gitu loh. Pokoknya siapa yang paling cepat dia dapat, yang paling banyak duitnya dia boleh, tidak bisa. Itulah gunanya Bawaslu ada untuk mengatur asas keadilan itu tercapai gitu di dalam hal pemasangan spanduk-spanduk ini. Nah ini relevan tadi seperti yang disebutkan oleh ya Bung Jojo ya Bung Awan itu tadi, yaitu baliho-baliho PSI yang muncul di mana-mana itu perlu dicari tahu juga oleh Bawaslu jumlahnya seberapa banyak sih sehingga kok terlihat monopoli sekali ya di hampir semua seluruh Indonesia gitu. Nah poin ini penting, jumlah ini penting dengan faktor yang keempat. Apa yang keempat itu? Dananya dari mana? Itu harus dilakukan oleh Bawaslu. Itulah tugas Bawaslu. Jangan ada sampai partai politik tertentu dominan membuat baliho ya di mana tempat, tapi kita tahu bahwa partai ini sebetulnya nggak punya dana gitu loh. Iklan TV juga dia. Iya, nggak masuk akal.
Gitu. Nah, partainya partai di bawah 1%, balihonya Di bawah 20%. balihonya di atas partai yang 20% gitu loh. Kan itu Ya, betul. pertanyaannya, ini dananya dari mana ya? Siapa yang menyumbang? Siapa yang membuat? Ya, jangan sampai nanti orang ya punya partai tagline-nya adalah anti korupsi tapi dananya nggak transparan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, inilah poin-poin yang menurut saya perlu diperhatikan oleh Bawaslu ya, supaya Bawaslu ini kelihatan ada gunanya lah, ada manfaatnya lah ya bagi demokrasi kita ini, gitu ya. Karena makin hari makin kesini ya, manfaat Bawaslu itu hanya apa namanya itu yang sosialisasi politik uang ya, anti politik uang, sosialisasi anti politik dinasti. Tapi ya ini tambahan nih kawan-kawan sekalian ya. Saya kira berapa tuh IKP itu? Banyak, Pak. Iya, ada berapa tuh? Apanya? Yang jumlahnya loh IKP ini. Ini perlu dimasukkan dua hal oleh Bawaslu yang penting sekarang ini. Satu adalah netralitas presiden, dan yang kedua adalah netralitas aparat penegak hukum. Sudah ada itu. Ada di mana? Di Netralitas. Variabel. variabelnya tuh sudah masuk. Kontestasi. Namanya belum disebut. Ada nggak netralitas presiden di dalamnya? Nggak Nggak ada. Itu nggak ada. Oh, iya. ASN. Kalau TNI Polri ada. TNI Polri ada. Ya. Nah, Nah, netralitas penyelenggara pemilu nggak ada. berapa? Netralitas penyelenggara pemilu nggak ada. Oh, iya. Karena baru kali ini juga anaknya presiden nyalon. Betul. Termasuk di dalamnya adalah netralitas dirinya sendiri. Itu. Ya kan? Ini Gimana penting. itu? Netralitas dirinya sendiri. Atau dia nggak menganggap rawan dirinya? Iya, ada kan begitu. Loh, justru itu ada. Dan netralitas Bawaslu dan netralitas presiden, ya, TNI Polri, ya kan, dan juga KPU. Itu perlu menurut saya. Jadi kalau ia misalnya kan Bawaslu itu mengatakan di daerah ini rawan ini, rawan ini, rawan ini, ya kan? Ini yang rawan, itu yang rawan. Yang kita sering dengar itu adalah soal politik uang. Di daerah ini rawan politik uang. Nah, sekarang saya kira empat ini, netralitas presiden, netralitas TNI, Polri, dan juga netralitas penyelenggara pemilu menurut saya adalah rawan di semua tempat. Karena itu ya mereka harus jadikan ini fokus, salah satu fokus pengawasan bagi Bawaslu, supaya Bawaslunya kelihatan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.